Selamat siang, perkenalkan nama saya Agus Satria, kelas 10 KJ7, SMK Pengampunan Baru. Saya akan membuat video presentasi sejarah tentang masuknya penduduk Jepang ke Indonesia. Jepang mulai memasuki atau menduduki Indonesia pada tahun 1942, setelah Belanda menyerah tanpa syarat dan menandatangani perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Satu faktor diberikannya pendudukan Jepang. Propaganda 3A. Jepang menyebarkan propaganda 3A yang Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Propaganda ini bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. 2. Janji kemerdekaan. Jepang berjanji akan memberikan atau membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Ketiga, mencabut larangan pengibaran bendera merah putih. Jepang mencabut larangan mengibarkan bendera merah putih yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda. Mencabut larangan atau mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Mendirikan organisasi seperti Putra Jawa Hokkai dan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk mendapatkan dukungan tokoh nasionalis. Itu kepercayaan ramalan Dayabaya. 2. Dampak positif dan negatif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positifnya, bahasa Indonesia menjadi bangsa resmi yang digunakan di berbagai daerah. Yang kedua, pelatihan militer dan resmi militer yang menjadi cita bakal Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dampak positif lainnya, kebijakan jenjang pendidikan yang merata, lalu penyusunan strata pemerintahan hingga tingkat desa. Baru penutupan Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 3. Lapangan pekerjaan dibuka di berbagai sektor seperti pertambangan, industri, dan militer. Nah, dampak negatifnya, 1. Turunnya jumlah murid dan sekolah serta jurah. Kedua, kebijakan rusa yang menyelenggarakan rakyat. 3. Penyebaran polisi khusus yang menghadirkan rasa takut serta trauma bagi masyarakat Indonesia. 4. Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Indonesia. 3. Tujuan kedatangan Jepang ke Indonesia. Tujuan kedatangan Jepang ke Indonesia adalah menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dan upah yang relatif murah. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Jepang melakukan beberapa aksi propaganda sebagai strategi untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Selain itu, Jepang datang ke Indonesia karena dianggap memiliki lokasi dan kekayaan alam yang melimpah. Hal ini menyebabkan Jepang ingin menguasai sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Sekian dari presentasi sejarah saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.